warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumihi arkanul hajji sittatun ila akhiril ibarah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jemaah subuh rahimakumullah. Subuh hari ini kembali kita berjumpa, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masuk kita pada arkanul haji. Ini rukun-rukun haji. Sedikit kita ulang bahwa subuh yang lalu sudah kita ketahui bersama bahwa pengertian rukun dalam haji itu adalah amalan haji yang mesti atau tidak bisa tidak harus ditunaikan apa dan bagaimanapun keadaannya. Kenapa? Karena amalan-amalan tersebut kalau tidak dilaksanakan maka haji kita itu tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam. Tidak bisa diganti dengan dam. Itu namanya rukun. Arkanul haji sittatun. Rukun-rukun haji ini jumlahnya ada 6. Yang pertama ihram. Yang kedua al-wukufu bi Arafah. Wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima al-halqu awit taksir. Mencukur atau memotong rambut. Ini nanti setelah tahallul. Nah, jadi halq itu mencukur sampai habis. Nah, kalau taksir ini memotong atau memendekkan. Jadi dua-duanya bisa. Nah, yang keenam adalah at-tartibu baina mu'dhamil arkan. Jadi melaksanakan rukun-rukun ini sesuai dengan urutan-urutan yang telah ditetapkan. Wa arkanul umrah, adapun rukun-rukun umrah, hiya arkanul haji, itu sama dengan rukun haji, illal wukufa bi Arafah, ya kecuali wukuf di Arafah. Jadi kalau umrah tidak ada ritual wukufnya. Wa afdalu arkanil haji, adapun rukun-rukun haji yang paling utama itu adalah al-wukufu bi Arafah. Wukuf di Arafah. Nah, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan al-hajju Arafah. Jadi inti ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Nah, ini penjelasannya secara umum. Nah, sekarang kita masuk pada rincian. Pertama dibicarakan itu adalah ihram. Apa ihram itu? Ihram adalah niyatud dukhul fin nusuk. Niat masuk dalam ibadah haji atau umroh. Nah, itu namanya ihram. Jadi niat masuk di dalam ibadah haji atau umroh bi jami'i aujuhiha, di dalam semua bentuk atau semua cara pelaksanaannya. Wa aujuhu ada'in nusuk. Adapun tata cara pelaksanaan haji dan umroh itu ada 3.
Yang pertama disebut ifrad, namanya haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Yaitu taqdimul haji alal umroh, mendahulukan haji, jadi haji dulu baru umroh. Nah, jadi kita tunaikan haji dulu baru kemudian umroh. Ini namanya ifrad, disendiri-sendirikan. Ya, wahia afdalul kaifiyat. Nah, inilah tata cara pelaksanaan haji dan umroh yang paling bagus, yang paling baik. Nah, dengan catatan bisyarti ayya'tamira fi nafsis sanah allati hajja fiha. Nah, syaratnya adalah umroh itu dilaksanakan pada tahun yang sama dengan pelaksanaan haji. Nah, jadi umrohnya dilaksanakan pada tahun yang sama dengan pelaksanaan haji. Nah, mananya itu ya qabla nihayati syahri Dzulhijjah. Yang penting sebelum bulan Zulhijjah berakhir. Nah, itu namanya ifrad. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan haji tamattu. Nah, haji tamattu ini kebalikan daripada ifrad. Nah, yaitu taqdimul umroh alal haji. Umroh dulu baru haji. Jadi umroh dulu baru haji. Wa yajibu alaihi dam. Nah, di dalam tata cara tamattu ini, nah, jadi kalau kita melakukan haji dalam bentuk tamattu, nah, artinya apa? Artinya kita harus membayar dam, ya, bisyurutin arba'atin, dengan 4 syarat, satati yang akan dijelaskan nanti fi dima'il haji, nah, dalam bab dam haji. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga disebut haji qiron. Nah, haji qiron ini huwa ayyuhrima bil haji wal umrati ma'an. Nah, jadi ihram haji dan umroh ditunaikan secara bersamaan. Au yuhrima bil umroh, atau ya, ihram umroh dulu, ya, summa yudkhilal hajja alal umroh. Kemudian niat haji digabungkan di dalam umroh. Nah, digabungkannya itu qabla syuru'i fit tawafi, sebelum melaksanakan tawaf. Nah, jadi niatnya itu bisa kita barengkan, atau kita niat umroh dulu, setelah itu baru kita gabungkan niat haji di dalamnya. Nah, dengan syarat niat itu ditunaikan, nah, atau dilintaskan di dalam hati kita sebelum melaksanakan tawaf. Kalau pelaksanaan haji qiron ini, wa yajibu alaihi dam, ini juga nanti wajib membayar dam. Jadi tamattu, qiron itu semua ada kewajiban untuk membayar dam. Ya, karena ada wajib haji yang ditinggalkan. Kalau ifrad, ini satu-satunya kaifiyah yang tidak ada kewajiban membayar dam itu adalah pelaksanaan haji dalam bentuk ifrad. Nah, sekarang kaifiyatu niyatin nusuk. Nah, tata cara niat haji dan umroh. Yang pertama, idza arada ayyahujjah. Nah, jika hendak nusuk haji, hendak berhaji, yanwi biqalbih, maka hati kita berniat, ya, hati kita berniat, wa yaqulu bilisanihi, nah, kemudian lisan kita mengucapkan sirran dengan pelan. Kita ucapkan dengan pelan, cukup didengarkan oleh kita sendiri. Apa yang kita ucapkan? Nawaitul hajjah, saya niat haji. Wa ahramtu bihi, dan ihram, ya, jadi saya niat haji, wa ahramtu bihi, dan niat ihramnya. Jadi niat haji dan niat ihramnya lillahi ta'ala, karena Allah, labbaik Allahumma bihajjah, ya Allah,
aku penuhi panggilanmu berhaji. Saya ulangi. Nah, ini yang diucapkan oleh lisan kita. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat haji dan ihram haji karena Allah. Labbaik Allahumma, aku penuhi panggilanmu ya Allah bihajjatin, berhaji. Yang kedua, wa idza arada, dan jika orang itu hendak ayya'tamirah, hendak umroh, yanwi biqalbih, maka niatkanlah umroh itu di dalam hati. Ya Allah, saya niat umroh dalam hati. Wa yaqulu bilisanihi sirran, kemudian mengucapkan dengan pelan, mengucapkan dengan pelan, tidak perlu berteriak. Nawaitul umroh, saya niat umroh, wa ahramtu biha, dan ihram umroh, ihram karena umroh, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Labbaik, aku penuhi panggilanmu Allahumma ya Allah bi umratin, berumroh. Ini yang kedua. Yang ketiga, idza arada ayyahujja wa ya'tamiru ma'an. Nah, ini kalau kita hendak haji dan umroh bersamaan. Jadi sekalian haji, sekalian umroh sekaligus. Yanwi biqalbih, maka niatkanlah itu di dalam hati. Ini kita lintaskan dalam hati kita. Ya Allah, saya niat haji dan umroh bersamaan. Wa yaqulu bilisanihi sirran, kemudian lisan kita mengucapkan dengan suara yang pelan. Apa yang kita katakan? Nawaitul hajja wal umroh, saya niat haji dan umroh. Wa ahramtu bihima, dan berihram, ya, dan berihram untuk keduanya. Wa ahramtu bihima, dan ihram untuk keduanya, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Labbaik Allahumma ya Allah, aku penuhi panggilanmu bihajjatin wa umratin, berhaji dan umroh. Itu kalau kita haji dan umroh untuk diri kita sendiri. Bagaimana niatnya kalau kita menghajikan atau mengumrohkan orang lain? Nah, umpama kita jadi badal, jadi badal haji, membadali orang berhaji mungkin yang sudah meninggal atau sudah tidak mampu lagi secara fisik dan lain-lain sebagainya, itu boleh dibadali hajinya. Nah, dengan catatan orang yang membadali ini sudah pernah melakukan ibadah haji. Nah, niatnya wa idza aradal ihram, jika hendak ihram an ghairihi, atas nama orang lain. Hendak ihram haji atau ihram umroh atas nama orang lain, maka qala, ucapkanlah, nawaitul hajja an fulanin, ya, nawaitul hajja an fulanin, saya niat haji untuk si fulan. Kita sebutkan namanya. Saya niat haji untuk si fulan. Atau saya niat menghajikan si fulan. Saya niat menghajikan si fulan. Wa ahramtu bihi, ya, dan ihram lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Labbaika, saya penuhi panggilanmu Allahumma ya Allah bihajjatin, berhaji. Itu kaifiyah yang ketiga. Yang keempat adalah al-itlaqu. Niatnya itu kita mutlakkan. Kita mutlakkan. Wa huwa, caranya adalah ayyakula, ucapkan seperti ini. Nawaitul ihram lin nusuk. Saya niat ihram untuk nusuk. Ya, nusuk itu ya bisa haji, bisa umroh. Jadi nawaitul ihram lin nusuk, saya niat ihram untuk nusuk. Nah, setelah itu kemudian thumma yusrifuhu, kemudian dia arahkan niatnya itu ila masya'a, kepada haji atau umroh, ya, qabla syuru', sebelum tawaf qudum. Sebelum tawaf qudum.
Jadi sebelum kita tawaf kudum, nah di situ kalau kita ihram umroh, ya baru kita niatkan lagi di situ. Setelah itu nanti haji kita niatkan lagi di situ. Tapi di awal itu kita mutlakkan. Ya, saya niat ihram untuk nusuk. Nah, nusuk itu maknanya bisa haji, bisa umroh. Itu terkait dengan niatnya. Kemudian sunnah-sunnah ihram. Ini sunnah-sunnahnya. Jadi yang paling penting itu tadi niatnya. Ya, niatnya itu. Nah, setelah itu sunnah-sunnah ihram itu yang pertama adalah qassus syarib. Nah, sebelum kita ihram, kumis dirapikan dulu. Nah, dicukur kumis atau dipendekkan. Wa tamsyitu sya'ril lihyah. Kalau ada kita punya jenggot lebat, ini hendaknya disisir, dirapikan, disisir. Kemudian natful ibtih, ya, mencabut bulu ketiak. Qalmul azafir, memotong kuku. Kemudian halku sya'ril anah, nah, termasuk bulu-bulu atau rambut-rambut kemaluan ini dicukur. Nah, itu berlaku bagi orang yang tidak niat berkurban, ya, tidak niat berkurban. Tapi kalau ada niat berkurban, maka keempat sunnah itu tadi, mulai dari mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, ini hukumnya makruh kalau kita hendak berkurban. Nah, kemudian yang kelima, al-ghuslu lil ihrami, ya, disunnahkan mandi sebelum ihram. Nah, jadi kalau kita sudah mau berangkat, maka kita disunnahkan untuk mandi. Kemudian lubsu izarin waridain, ya, memakai sarung dan selendang, ya, kita sudah mafhum pakaiannya orang kalau ihram itu sarung dan selendang, jadi daini abyadaini, yang baru dan berwarna putih, Kalau tidak ada yang baru, maghsulaini, ya sudahlah, biarpun yang lama, yang penting sudah dicuci. Nah, tidak mengapa, yang lama, yang penting sudah dicuci. Kemudian selanjutnya tatyibul badan. Ya, badan ini sebelum umrah. Nah, sebelum umrah, badan ini diminyaki atau diberikan wangi-wangian. Dunar ridai. Tapi selendang dan sarungnya tidak. Nah, jadi cuma badan kita saja diberikan minyak wangi. Adapun sarung dan selendang yang kita pakai itu tidak disunnahkan untuk diberikan wangi-wangian. Kemudian sunnah selanjutnya adalah lubsu na'laini, memakai sandal atau memakai alas kaki. Yang kesembilan, raqatul ihrami, ya, menunaikan 2 rakaat salat, ya, salat ihram, ya, salat karena mau ihram 2 rakaat. Nah, rakaat pertama kita baca Fatihah, kemudian suratul kafirun. Rakaat kedua kita baca Fatihah, kemudian suratul Ikhlas. Kemudian sunnah selanjutnya adalah at-talaffuzu bin niyah. Ya, jadi melapaskan niat, disunnahkan untuk melapaskan niat. Nah, kemudian kaunun niyah inda batida'is sairi. Ya, niat ini dilapaskan di awal perjalanan. Wa huwa mustaqbilul kiblati, dalam keadaan menghadap kiblat. Nah, caranya itu adalah bi awwali talbiyah. Jadi pertama kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu. Setelah itu baru kemudian kita niat. Umpama tadi itu saya niat haji dan ihram. Saya niat haji dan ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Nah, itu tadi penjelasan terperinci, ya, tentang rukun haji yang pertama, yaitu ihram. Nah, insyaallah
Kita lanjutkan lagi pada pertemuan kita berikutnya. Nah, kita masuk pada rukun yang kedua, yaitu wukuf di Arafah. Nah, mudah-mudahan kajian kita subuh hari ini bermanfaat. Kita cukupkan sekian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.